Di lepas pantai Atlantik dekat Saint-Nazaire, lautan yang biasanya tenang berubah menjadi panggung ketegangan. Sebuah kapal tangkar misterius, yang berganti nama berkali-kali, akhirnya dibajak oleh Angkatan Laut Prancis. Kapal itu pernah dikenal dengan nama Pushpa, lalu Boracay, hingga akhirnya berlayar dengan bendera Benin. Dua awak kapal kini ditahan, menghadapi tuduhan serius. Mereka dituduh melakukan pelanggaran berat, mulai dari gagal menjelaskan kebangsaan, kapal hingga menolak bekerja, sama dengan otoritas. Pemerintah Prancis segera membuka penyelidikan resmi. Tuduhan yang dilayangkan bukan sekadar administratif, melainkan dugaan keterlibatan dalam operasi kotor armada bayangan Rusia. Presiden Emmanuel Macron sendiri turun tangan, memberi pernyataan tegas. Ia menyebut kapal tersebut bagian dari jaringan armada, bayangan Rusia yang dirancang untuk menghindari sanksi Barat. Menurut Macron, 30-40% dana perang Rusia berasal dari aktivitas armada bayangan ini. Tragisnya, kapal ini bukan sekadar pengangkut minyak biasa. Ada dugaan kuat ia bisa difungsikan sebagai pangkalan peluncuran drone, yang sebelumnya mengganggu wilayah udara Denmark dan kawasan sekitarnya. Bayangkan, sebuah tangker minyak di Laut Atlantik bisa berubah menjadi ancaman udara lintas batas. Wokpal menolak memberikan keterangan. Diam mereka justru semakin menebarkan ketakutan, meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Nama-nama kapal yang berganti bagai topeng, menciptakan bayangan gelap, seakan-akan kapal itu tak ingin ditemukan, tak ingin diingat. Bendera Benin yang dikibarkan hanyalah kamuflase. Sebuah trik lama untuk menghindari perhatian, namun kini gagal di hadapan intelijen dan kekuatan militer Prancis. Saint-Nazaire, pelabuhan bersejarah di Prancis, kini menjadi saksi bisu drama global. Di sana, dunia menyaksikan bagaimana kapal bayangan bisa ditarik keluar dari kegelapan. Macron menegaskan, ini bukan sekadar kasus penyelundupan minyak. Ini adalah operasi yang bisa mendanai perang, menghidupi mesin tempur yang sudah menghancurkan ribuan nyawa. Tragedi ini menggambarkan sisi gelap globalisasi energi. Minyak yang diperdagangkan di pasar gelap bisa berubah menjadi senjata mematikan di medan perang. Bayangan Rusia kini terasa bukan hanya di Ukraina, tapi juga di Samudra Atlantik. Armada rahasia mereka menembus batas negara, melewati sanksi, dan terus mengalirkan dana perang. Kapal ini menjadi simbol betapa rapuhnya hukum laut internasional. Aturan bisa dilanggar, identitas bisa dipalsukan, dan keadilan sering datang terlambat. Dunia bertanya-tanya, berapa banyak lagi kapal bayangan yang berlayar bebas di lautan luas? Yuk, kapal yang kini ditahan hanyalah pion. Di balik mereka ada jaringan gelap yang lebih besar, lebih berbahaya dan lebih sulit dilacak. Macron mengingatkan sekutu Barat, jangan remehkan armada bayangan, karena dari sanalah aliran dana menghidupi serangan, roket, hingga rudal Rusia. Bayangan ancaman drone menambah horor. Kapal tanker, biasanya simbol perdagangan global, justru bisa berubah menjadi pangkalan militer mengerikan. Bagi rakyat Denmark, kenangan drone asing yang melintasi langit mereka masih segar. Kini, dugaan bahwa kapal di Saint-Nazaire terkait dengan insiden itu menambah rasa takut. Prancis menegaskan akan melanjutkan penyelidikan tanpa kompromi. Namun, setiap detail yang terungkap bisa membuka kotak Pandora baru dalam konflik global. Unkiwalesinaranyali setudan ratusan dalam Shadow Fleet, armada gelap yang sengaja dibuat untuk melintasi perbatasan hukum dan moral. Di dunia yang semakin terbagi, kapal bayangan seperti ini adalah pion berbahaya. Mereka menghubungkan pasar gelap dengan medan perang nyata. Sementara dua awak kapal menanti nasib mereka, dunia menanti jawaban. Siapa pemilik sebenarnya? Siapa yang menyuruh mereka? Bayangan tragedi semakin jelas. Perang tidak lagi hanya milik tentara. Kini, kapal sipil bisa menjadi senjata, dan pelaut biasa bisa jadi tersangka perang. Kisah kapal di Saint-Nazaire adalah peringatan keras bahwa di balik setiap tanker, ada kemungkinan rahasia kelam yang bisa mengguncang dunia. Tragisnya, laut yang seharusnya jadi jalur perdagangan justru berubah menjadi arena konspirasi. Bagi Prancis, operasi ini mungkin kemenangan. Tapi bagi dunia, ia hanya menyingkap sebagian kecil dari jaringan gelap yang lebih luas. Saint-Nazaire kini tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai pelabuhan, tapi sebagai titik di mana kebenaran berusaha melawan bayangan. Namun pertanyaannya, berapa banyak lagi kapal bayangan yang siap muncul dari kegelapan?